Film biopik dari protagonis dan antagonis dari Prancis. Ayo kita bahas tuntas film Napoleon. Halo guys, balik lagi bareng gua PPMK, Profesor Perfilman Masa Kini. Dijadwalkan rilis internasional di tanggal 22 November dengan genre biografi, history, drama, dan action berdurasi 2 jam 38 menit dan dilabeli restricted. Disutradarai oleh Ridley Scott, diproduseri juga oleh Ridley Scott, Mark Ruffalo, dan juga Kevin J. Walsh. Cerita ditulis oleh David Scarpa, dan production house yang menaungi adalah Apple Studios dan Columbia Pictures. Jajaran casting dari film ini adalah Joaquin Phoenix sebagai Napoleon Bonaparte, Vanessa Kirby sebagai Josephine, Ben Miles sebagai Colan Court, Tahar Rahim sebagai Paul Barras, dan Ludivine Sagnier sebagai Teresa Cabarrus. Film biopik ini akan menceritakan kisah dari Napoleon Bonaparte, seseorang dengan kisah yang epik pada zaman Revolution Prancis. Beberapa fakta menarik dari film ini. Yang pertama, sutradaranya bilang bahwa film ini menggunakan teknik praktikal, yaitu di mana CGI tidak digunakan. Jadi mereka jika ingin membuat efek ledakan, itu membuat ledakan beneran. Lalu efek-efek lainnya ya digunakan dengan teknik yang praktikal, yaitu dibuat. Jadi setting tempat, kostum, kalau misalnya menggunakan kapal ya kapal beneran, kuda ya kuda beneran, semuanya tekniknya praktikal. Karakter Josephine yang diperankan oleh Vanessa Kirby ternyata sebelumnya sudah ditawarkan oleh Jodie Comer, sudah diterima juga, tapi karena ada satu dan lain hal, Jodie Comer jadi tidak mengambil peran Josephine di film ini. Setelah 22 tahun berlalu, akhirnya Ridley Scott dan Joaquin Phoenix bekerja sama kembali dalam sebuah film. Film sebelumnya ada di tahun 2000 yang berjudul Gladiator dan mendapatkan 451 juta dolar hasil penjualan tiketnya. Apakah film ini juga akan meraih kesuksesan yang sama? Dengan runtime 2 jam 38 menit, kalau menurut gua film ini akan sangat kompleks dan padat. Karena apa? Ada dua hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, kehidupan dari Napoleon Bonaparte sendiri, di mana naik turunnya kisah dia mendapatkan kejayaan saat revolusioner dari Prancis tersebut. Lalu yang kedua tentang kehidupan antara dia dan Josephine, karena dua orang ini memiliki kehidupan yang sangat kompleks ternyata. Yang menjadi sorotan juga karakter Josephine, karena tidak ada true story yang bisa benar-benar dipercaya 100% tentang bagaimana sih Josephine ini sebenarnya. Nah, di sini gue juga penasaran bagaimana Scott bisa membawa karakter dari Josephine ini. Lalu kalau ngomongin film ini nggak jauh-jauh dari masalah Oscar nih. Karena apa? Di tahun ini sebenarnya sudah banyak banget film-film bagus yang sudah muncul. Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon. Nah, apakah film ini juga mampu untuk mendapatkan penghargaan di Oscar 2023? Khususnya dia pasti mengincar Best Picture ya, karena Best Picture adalah kategori paling fenomenal di Oscar. Jadi untuk tahun ini persaingan itu benar-benar sangat ketat. Seketat legging macan tutul ibu-ibu yang senam di Jumat pagi. Antisipasi dari film ini adalah film ini akan megah dan mewah. Lalu penggambaran yang balance antara kehidupan dan karya dari Napoleon Bonaparte, acting yang memukau, dan juga plot dari film yang menakjubkan. Sekian video kali ini. Buat kalian yang punya fakta menarik atau mau request film apa nih yang akan dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow akun TikTok dan Instagram dari Movie Grinder dan juga subscribe YouTube channelnya @moviegrinder. Like dan share video ini ke teman kalian dan keluarga kalian kalau kalian merasa video ini membantu. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye!